Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lintang Setiawati dan dalam video berdurasi nggak tahu berapa ini, aku akan menceritakan sedikit tentang diriku yang orang lain tahu dan aku tahu, atau bahkan orang lain tidak tahu. Simak baik-baik ya. Jadi, aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Of course, aku adalah seorang kakak. Aku lahir di Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Desember 2003, yaitu pada hari Natal. Tapi aku adalah seorang muslim. Orang tuaku dari 2 suku yang berbeda, yang satunya dari Manado, yang satunya lagi dari Semarang. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, tepatnya ada di Banjarbaru. Untuk hobi sendiri, aku mempunyai hobi untuk menulis puisi, karena terkadang segala sesuatu perlu dituangkan dalam sebuah tulisan. Lalu untuk cita-cita sendiri, aku pernah bercita-cita sebagai seorang psikolog. Tapi itu dulu. Dan sekarang aku bercita-cita menjadi seorang manajer di perkebunan misalnya. Berbicara mengenai konsep diri, ada yang namanya diri terbuka dan juga diri tertutup. Untuk diri terbuka sendiri, itu tentang bagaimana orang mengetahui kita atau memandang kita, dan juga diri kita sendiri mengetahui bahwa bagaimana diri kita sendiri itu. Orang lain banyak yang mengetahui bahwa saya adalah seseorang yang sangat menyukai makanan pedas dan juga manis. Lalu saya juga suka mengoleksi benda-benda yang sangat lucu dan sangat menggemaskan dan tentu saja berbeda dari orang lain. Lalu saya juga selalu berpenampilan baik dan juga rapi agar enak dipandang oleh orang lain. Karena kesan pertama ketika kita bertemu dengan orang lain, pasti orang tersebut akan melihat dari penampilan kita. Teman-teman saya juga memandang saya sebagai seseorang yang sangat seru untuk diajak bercanda dan segala macam. Lalu saya juga dikenal sebagai seseorang yang sangat ambis sejak kecil. Saya juga adalah tipikal yang sangat mudah bergaul dan cepat akrab dengan orang lain. Jika kamu bertemu dengan saya dan saya tidak mengenal kamu, saya akan berusaha untuk mengajak perkenalan kamu duluan. Dan saat itu, kita akan menjadi teman. Lalu, saya juga adalah orang yang sangat rajin, namun terkadang suka perfeksionis dan itu sangat merepotkan orang lain. Beberapa orang juga beranggapan bahwa saya adalah pendengar yang baik. Saya adalah orang yang sangat aktif dan selalu dipandang memiliki banyak energi yang tidak pernah habis atau pudar. Dalam video ini, teman-teman juga bisa melihat bahwa saya adalah orang yang sangat cerewet dan juga terlalu oversharing mengenai kehidupan pribadi saya. Selain itu, saya juga tertarik dengan hal-hal baru karena saya memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Misalnya, saya tertarik dengan merajut. Saya melihat di TikTok misalnya, ada orang merajut dan saya merasa itu tuh bagus, itu adalah kebiasaan yang bagus, maka saya akan mencoba merajut. Namun terkadang saya tidak konsisten terhadap hal-hal baru yang harus saya geluti itu. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam diri kita sendiri pasti ada yang namanya sisi tersembunyi, dimana dalam sisi tersembunyi ini ada yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Kita mungkin akan mengetahui aspek dalam diri kita dalam kondisi tertentu saja. Dan saya pribadi sendiri mengakui bahwa saya terkadang bingung mengenai diri saya dan merasa belum mengenal dengan baik mengenai diri saya sendiri. Saya akan menguraikan beberapa hal yang saya rasakan terhadap diri saya, meskipun saya belum mengenal diri saya dengan baik. Tidak banyak orang yang tahu bahwa saya suka sekali kesendirian, menyimpan masalah sendiri, dan menyelesaikan masalah tersebut walaupun harus melewati beribu-ribu malam dengan menangis. Menangis pun harus bersembunyi-sembunyi. Karena saya tidak ingin orang lain, apalagi orang tua saya, tahu bahwa saya memiliki masalah, karena menurut saya itu akan merepotkan orang lain, terutama orang tua saya. Jadi saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri, sampai saya merasa saya benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri. Lalu saya suka mencari kesibukan dan berkegiatan. Oleh karena itu, saya suka sekali mengikuti yang namanya kepanitiaan dan juga organisasi, yang dimana saya bisa berinteraksi dan menambah relasi saya dengan orang lain, sehingga saya bisa menjadi komunikator atau menjadi komunikan yang baik untuk mereka. Karena dengan hal tersebut, saya dapat mengalihkan pikiran saya dari hal-hal negatif atau hal-hal yang seharusnya tidak saya pikirkan, seperti overthinking dan juga mengalami kesedihan. Saya adalah pribadi yang tidak enak hati, tetapi bisa menjadi pribadi yang egois ketika saya menginginkan sesuatu itu dan sangat-sangat menginginkan hal tersebut. Lalu, saya memiliki gengsi yang cukup tinggi, setinggi Himalaya, karena terkadang saya tidak bisa mengungkapkan sesuatu tersebut kepada orang tersayang.
especially orang tua. Meskipun saya dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dan juga cerewet, tapi untuk mengungkapkan rasa sayang itu lebih menang ke gengsi saya daripada rasa sayang sendiri itu. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan rasa sayang kepada orang yang saya sayangi. Lalu saya belum bisa memanajemen waktu. Sering sekali menunda-nunda waktu, menganggap waktu itu masih banyak, padahal kenyataannya 24 jam itu untuk orang dewasa sangatlah kurang. Lalu saya tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, sehingga mengakibatkan saya menjadi orang yang gampang sekali untuk pesimis. Lalu meskipun saya adalah orang yang memiliki gengsi yang sangat tinggi, saya tetaplah pribadi yang memiliki empati dan simpati yang sangat besar untuk hal-hal yang berbau dengan kemanusiaan. Saya juga sangat menghargai dan juga mengapresiasi teman-teman saya atau siapapun, seseorang yang memberikan saya kebahagiaan sekecil apapun. Dan terakhir, terkadang saya juga tidak baik dalam memanfaatkan sebuah peluang dan menganggap bahwa semua orang itu juga adalah orang yang baik. Padahal tidak semua orang seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Bye-bye!